warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Fani Widya. Salam komunikasi. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian tentang semua hal mengenai prodi ilmu komunikasi. Nah, tentunya aku udah excited banget nih untuk ketemu kalian. Kalau kalian lihat, sekarang aku udah pakai PDH Ilmu Komunikasi. Tentunya PDH ini punya angkatan aku. Nah, buat kalian yang belum kenal sama aku, kenalan dulu ya. Nama aku Fani Widya Lestari, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di video kali ini aku akan membahas beberapa hal seputar ilmu komunikasi. Yang pertama, Ikom itu belajar apa aja sih? Yang kedua, apa aja sih yang harus disiapkan untuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi? Yang ketiga, prospek kerja mana aja sih yang relevan untuk sarjana ilmu komunikasi? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulaikan. Oke, yang pertama, kita belajar apa aja sih di ilmu komunikasi? Tentunya yang paling dasar adalah kita mengerti dan memahami bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan tingkatan tertentu. Apa tuh maksudnya? Jadi, kita tahu bagaimana berkomunikasi dari dan dengan diri sendiri. Kemudian, kita juga tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Dan kita juga belajar bagaimana berkomunikasi dalam suatu kelompok hingga tahap yang lebih luas, yaitu publik. Bagaimana kita belajar mengenai komunikasi massa. Nah, di ilmu komunikasi ini banyak banget loh teman-teman cabang ilmu yang kita pelajari. Contohnya public relation, terus kita juga belajar mengenai jurnalistik, kemudian kita juga belajar mengenai broadcasting. Dan di public relation ini tentunya kita belajar bagaimana menjadi seorang humas yang baik, baik itu di dalam sebuah organisasi, di instansi, maupun di perusahaan. Tentu itu sangat vital banget loh teman-teman, karena bagaimana citra perusahaan itu terbentuk dengan baik, ada campur tangan dari public relation loh. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ada juga broadcasting. Nah, di broadcasting ini biasanya teman-teman yang suka banget nih di bagian radio. Biasanya juga ada yang belajar mengenai voice over. Kalian bisa banget belajar hal-hal tersebut di ilmu komunikasi loh. Lalu ada juga jurnalistik. Gimana caranya kita belajar menjadi seorang jurnalis yang handal, baik itu dalam membuat berita, kita meliput berita, mencari berita, bahkan memproduksi suatu berita. Selain dari 3 hal tadi, kita juga belajar tentang marketing. Kemudian ada juga tentang politik. Lalu ada ekonomi juga loh. Nah, kita juga belajar bagaimana kita berkomunikasi antar budaya. Apa tuh antar budaya? Jadi, di setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, kita sebagai anak komunikasi, kita harus mengetahui nih batasan-batasan toleransi untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, agar beberapa hal seperti culture shock itu akan diminimalisir loh. Jadi pokoknya seru banget deh buat kalian belajar banyak hal di ilmu komunikasi. Oke, selain itu juga dari mata kuliah yang ada, kita tuh kebanyakan akan melakukan project loh teman-teman. Biasanya projectnya itu bisa berupa meliput suatu berita, membuat sebuah event, mencetak poster, brosur, majalah. Kemudian ada juga project untuk memproduksi sebuah program radio, juga program televisi. Nah, dari situ udah banyak banget cabang ilmu yang kita pelajari, karena memang di ilmu komunikasi ini hampir semuanya kita pelajari teman-teman. Mungkin kedengarannya sedikit pusing ataupun ribet, tapi di sisi lain
kalian akan belajar banyak sekali cabang ilmu yang bisa kalian praktekkan nanti ketika kalian sudah lulus dari kuliah, ataupun bisa di tempat kerja ketika magang. Nah, sekarang kita masuk apa aja yang harus dipersiapkan untuk kamu yang mau jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Yang pertama, kamu harus punya niat dan tekad yang kuat. Karena ketika kamu masuk ke dunia perkuliahan, kamu gak hanya akan melewati proses untuk mencari jati diri, tapi kamu juga harus fokus untuk masa depan kamu nanti setelah kamu lulus kuliah. Jadi, jangan sampai kamu malas-malasan sama kuliah. Kalau misalnya kamu punya kegiatan di luar, kamu pun harus punya porsinya sendiri. Mana porsi untuk kuliah, mana porsi untuk kegiatan di luar kamu, ataupun buat kamu yang kuliah sambil kerja, kamu juga jangan sampai menelantarkan kuliah kamu. Dan tentunya jangan sampai lupa untuk istirahat ya. Yang kedua, kamu harus tahu tujuan dan passion kamu. Ketika kamu nanti sudah masuk nih ke perkuliahan dan kamu belajar banyak hal, kamu akan bisa lebih fokus mana hal yang bisa kamu kembangkan karena kamu tahu passion kamu di mana. Misalnya, aku suka banget sama yang namanya public speaking. Bahkan, ketika aku sudah banyak belajar tentang public speaking di ilmu komunikasi, aku juga dapat beberapa job untuk MC. Atau kamu juga suka jurnalis, kamu bisa menyelaraskan tujuan kamu dengan hal apa yang kamu pelajari nanti di perkuliahan. Nah, ketika kamu sudah mengetahui nih tujuan dan passion kamu kemana, terus kamu juga tahu tahap-tahap yang harus kamu capai itu apa, kamu bisa lebih fokus mengembangkan ilmu-ilmu yang akan kamu dapat dan kamu bisa langsung eksekusi di lapangan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu beberapa bahasanya mungkin starter pack-nya anak ilmu komunikasi. Yang pertama adalah buku. Nah, di sini aku udah siapin beberapa contoh buku. Salah satunya yang kamu akan pelajari ketika semester 1 nanti adalah pengantar ilmu komunikasi. Nah, yang selanjutnya aku juga ada buku filsafat komunikasi. Salah satu buku yang penting untuk kalian pelajari agar kalian dapat berpikir lebih kritis, lebih sistematis, dan mengetahui seluk-beluk dari ilmu komunikasi. Di sini kalian juga bisa belajar tentang metode dan teori-teori yang memang sudah dicantumkan di buku filsafat komunikasi. Sebenarnya masih ada satu buku lagi, cuman bukunya lagi dipinjem sama kakak tingkat aku yang di semester akhir, yaitu buku teori komunikasi. Nah, buku ini yang nantinya akan sangat penting untuk kalian pelajari karena semua teori komunikasi yang akan kalian pakai sampai nanti kalian menyusun skripsi itu semuanya ada di situ. Ya, meskipun nggak sampai semuanya banget sih, tapi biasanya yang dipakai ataupun umumnya yang biasa dipakai untuk penelitian itu pasti ada di situ semua. Kalian akan lebih paham ketika kalian baca buku itu. Nah, yang selanjutnya kamu bisa siapin laptop. Laptop penting banget guys untuk anak kuliah, khususnya untuk ilmu komunikasi juga, karena akan banyak sekali tugas-tugas dan proyek-proyek yang akan melibatkan kamu untuk menggunakan laptop. Jadi diusahakan untuk kamu calon mahasiswa, kamu punya laptop sendiri ya. Aplikasi. Nah, ini akan berhubungan dengan proyek-proyek ataupun tugas yang biasanya melibatkan desain ataupun videografi ataupun fotografi. Ketika nanti kamu dilibatkan dengan editing, itu kamu bisa banget pakai ataupun belajar di Adobe Photoshop ataupun editor Adobe Premiere dan yang lainnya. Yang masih pemula bisa pakai Filmora, bisa pakai Vegas, dan yang lebih gampang lagi bisa kamu download lewat handphone, ada KineMaster, ada VN. Nah, yang terakhir kita membahas tentang prospek kerja yang relevan dengan ilmu komunikasi.
Mungkin kalian masih bingung ya. Kira-kira nanti anak komunikasi kalau lulus jadi apa ya? Bakal kerja apa ya? Tenang, kita punya banyak pilihan untuk kamu. Waduh, rada sombong ya. Jadi, prospek kerja yang pertama yang bisa kamu jadikan opsi untuk tujuan kamu nanti ketika kamu sudah lulus adalah sebagai seorang public relation. Kalian bisa jadi public relation di organisasi ataupun di instansi maupun perusahaan tertentu dengan basic yang kalian miliki di ilmu komunikasi. Itu bisa jadi pertimbangan loh teman-teman. Yang kedua, ada bidang jurnalistik. Kalian bisa jadi seorang jurnalis, reporter, blogger, mungkin bisa membuat berita-berita melalui website. Kemudian kalian juga bisa jadi broadcaster ataupun voice over. Sekarang itu banyak banget iklan-iklan yang memang membutuhkan voice over. Jadi buat kamu yang ngerasa punya suara yang unik, suara yang bisa diolah, mending kamu belajar tentang voice over deh. Yang selanjutnya adalah desainer. Ketika kamu suka desain, kamu bisa mengasah bakat kamu dengan mengikuti beberapa organisasi. Biasanya organisasi itu akan punya beberapa program kerja yang pastinya membutuhkan desainer. Salah satu kesempatan kamu untuk belajar di situ dan memperoleh istilahnya ketika kamu kuliah, kamu mendapatkan teori-teorinya. Ketika kamu ada di organisasi, kamu akan secara praktik akan langsung terjun ke lapangan untuk mengimplementasikan hal-hal apa aja yang sudah kamu pelajari di kelas. Kemudian marketing. Nah, di komunikasi sendiri juga belajar tentang basic-basic marketing loh. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang menyediakan divisi marketing komunikasi. Yang selanjutnya, event organizer. Buat kamu yang suka banget ngadain event, bikin event, konsepin event, kamu bisa banget ketika nanti lulus bisa bikin suatu event organizer sendiri loh. Yang selanjutnya, media TV. Jadi kamu bisa banget ikut ataupun melamar kerja di suatu stasiun televisi, teman-teman. Karena apa? Karena banyak beberapa bidang yang memang relevan dengan ilmu komunikasi. Contohnya seperti scriptwriter, itu berhubungan dengan copywriting yang akan kamu pelajari ketika kamu belajar tentang marketing dan public relation. Kemudian ketika produksi televisi itu juga relevan dengan ilmu-ilmu yang kamu pelajari di mata kuliah produksi televisi. Yang selanjutnya, fotografer dan videografer. Di dalam ilmu komunikasi, kalian juga akan belajar bagaimana cara-cara fotografi, videografi di mata kuliah dasar-dasar fotografi. Kemudian, wirausahawan. Kenapa kamu bisa jadi wirausahawan juga? Karena ketika kamu sudah belajar bagaimana membuat manajemen komunikasi, manajemen SDM, kamu juga akan belajar tentang marketingnya. Ketika kamu sudah punya basic semua itu, kamu tinggal jalanin aja deh. Kalau kamu suka bikin usaha, tenang, dengan ilmu-ilmu yang sudah kamu dapatkan di ilmu komunikasi, pastinya akan berguna banget untuk kamu promosi usaha kamu loh. Nah, itu dia beberapa prospek kerja yang bisa aku kasih tahu kamu. Sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang lainnya. Jadi tenang aja, buat kamu yang mau masuk ilmu komunikasi, nggak usah khawatir karena banyak banget prospek kerja yang menanti buat kamu. Apalagi sekarang serba digital, bakal lebih banyak lagi prospek kerja yang terbuka untuk anak ilmu komunikasi. Nah, itu dia tadi perbincangan kita hari ini yang super padat tentang topik ilmu komunikasi. Aku seneng banget bisa share pengalaman aku, share tentang apa yang aku dapetin di ilmu komunikasi ke teman-teman semua, supaya kalian bisa lebih pertimbangin mungkin untuk yang mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi, bahwa memang ilmu komunikasi itu seseru itu guys. Dan contohnya nih, aku bisa aku bisa ngomong di depan kamera karena aku belajar dari ilmu komunikasi gitu. Jadi pokoknya tenang aja, kamu gak akan nyesel masuk ilmu komunikasi. Oke,
mungkin cukup semua hal yang aku bicarakan hari ini udah cukup. Mungkin kalian juga udah mulai pusing ya dengar aku ngomong terus dari tadi. Tapi yang pasti aku seneng banget bisa share ke kalian. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @dih.fun. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Aku Fani Widya pamit. Salam komunikasi. See you on the next video. Bye bye.